Kepala Desa Sugawuasi kini terancam 9 tahun penjara. Berdasarkan video yang viral di sosmed tanggal 1 Oktober 2020, memperlihatkan salah seorang kepala desa dengan rombongannya menganiaya salah seorang warganya sendiri. Belum diketahui apa alasan mereka melakukan penganiayaan tersebut disertai pengeroyokan, di mana kepala desa itu membawa beberapa rombongannya untuk menganiaya salah seorang warganya sendiri. Dalam video yang viral di sosmed tersebut, memperlihatkan aksi kepala desa untuk memukul warganya sendiri, hingga tubuh dari korban atau warganya sendiri mengalami luka-luka. Berdasarkan kejadian tersebut, maka oknum kepala desa terancam dikenai pasal berlapis, di mana pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana dan pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana. Di pasal 351 merupakan pasal yang mengatur tentang penganiayaan, sedangkan pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana merupakan pasal yang mengatur tentang pengeroyokan. Dua pasal Kitab Undang-Undang Pidana tersebut kemungkinan besar mengakibatkan atau menjerat seorang oknum kepala desa yang menganiaya warganya tersebut. Di pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana mengatakan di ayat 1 penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Di ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan 4, penganiayaan yang disamakan dengan merusak kesehatan. Dan yang kelima diatur di pasal 351 adalah pencobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Sedangkan di pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang pengeroyokan, di ayat 1 mengatakan barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sedangkan di ayat 2 diatur 3 poin, yaitu yang pertama, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Poin kedua, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka-luka. Sedangkan di poin ketiga, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Dari kedua pasal tersebut, di mana oknum kepala desa yang menganiaya warganya sendiri, oknum kepala desa tersebut akan terancam pidana 9 tahun penjara, di mana di pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana di poin yang kedua berbunyi dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka-luka berat. Dengan kejadian tersebut, sesuai dengan foto yang tersebar mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban, maka dengan kejadian tersebut oknum kepala desa dan rombongannya kemungkinan besar akan dijerat pasal berlapis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana sesuai yang telah saya bahas dari atas adalah pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana dan pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana, di mana dua pasal tersebut mengatur hal yang berbeda. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana mengatur tentang penganiayaan dan pengancaman, sedangkan pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana mengatur tentang pengeroyokan. Sesuai dengan kejadian tersebut merupakan penganiayaan yang disertai dengan pengeroyokan, karena kejadian tersebut dilakukan dengan beberapa orang atau dengan rombongan kepala desa. Dari kejadian tersebut, mari kita ambil hikmatnya. Jangan hanya karena emosi semata sehingga kita mengancam diri kita sendiri. Ketahuilah, jangan hanya karena emosi semata kita akan mengancam diri kita sendiri. Kepada teman-teman yang lain yang mungkin suka emosi, dengan kejadian tersebut, saya himbau kepada kita semua yang melihat video ini supaya teman-teman bisa lebih bersabar lagi apabila ada sesuatu hal yang mungkin menurut saudara menyinggung perasaan Anda. Apabila itu, janganlah main hakim sendiri, tapi apabila perbuatan itu menurut Anda tidak bisa ditolerir, maka teman-teman bisa melaporkan ke polisi untuk mendapatkan keadilan. Sekali lagi, jangan menggunakan kekerasan dan janganlah main hakim sendiri. Kita adalah negara hukum, jangan hanya karena masalah sepele kita saling baku hantam dan ujungnya peluru balik ke kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.